Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Kiki? Alhamdulillah sehat Pak Safar. Pak Farid? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Safar bersyukur gimana? kita pada hari ini kita masih dapat bertatap muka dalam rangka kegiatan coaching. Langsung saja Pak Kiki, kita tak punya banyak waktu nih. Pak Kiki selaku coach sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Kiki nih. Boleh Pak ya? Siap, ya Pak. Nah, Pak Kiki selaku coach Coach, ya. dan kemudian Pak Farid selaku coach nanti akan saya amati sesuai dengan rubrik yang ada dalam demonstrasi kontekstual. Yang ingin saya pertegas Pak Kiki selaku coach ini bagaimana nantinya bisa memberikan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak Kiki. Ya. Kemudian bagaimana bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian satu lagi menghadirkan Tensi ya. ya presensi ya. Nah, kemudian bagaimana merespon coach dalam proses coaching nantinya. Nah, sebelum kita mulai proses coaching ini, kita di sini sebagai mitra. Kemudian jangan lupa kompetensi coaching yang ingin kita nampakkan di sini adalah proses kreatif, kemudian memaksimalkan kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching hari ini, Pak Kiki. Baik, terima kasih Pak Safarin. Hari ini saya akan laksanakan kegiatan coaching. Saya sebagai coach dan nanti ada Pak Farid Muroli sebagai coach saya. Jadi Ya. hari ini saya ingin kedua-dua proses coaching itu dapat saya lakukan, yaitu bagaimana proses kreatif dan juga proses pengalian potensi ya daripada seorang coach gitu, Bapak. Berarti mengajukan pertanyaan berbobot dan menghadirkan ini Pak ya? Oh, untuk prinsipnya ya Pak ya. Iya. Untuk prinsipnya kita lakukan ketiga hal juga, yaitu nanti bagaimana kita mencoba untuk presensi, Iya, ya hadir penuh. menghadirkan diri kita sepenuhnya dalam kegiatan coaching ini, Mm-hmm. dan juga nanti kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait dengan hal yang akan didiskusikan. Dan yang ketiga, saya akan mencoba mendengarkan secara aktif. Oke, berarti ketiga kompetensi ini akan dikembangkan Pak ya. Kemudian Ya. pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan lebih dikembangkan dan secara spesifik pada proses observasi coaching hari ini Pak Kiki? Fokus saya mungkin untuk pertemuan kali ini secara spesifik saya akan mencoba mendengarkan secara aktif ya terkait dengan hal-hal yang akan disampaikan oleh coach di sini, karena ini perlu latihan dan latihan sehingga nanti bersama-sama nanti bisa mendapatkan kesimpulan terkait dengan diskusi yang kami lakukan. Oke, berarti penekannya pada mendengarkan secara aktif ya, yang spesifiknya Pak ya? Ya. Oke, baik. Barangkali itu Pak Kiki sebagai pengantar kita untuk pra-observasi. Silahkan Pak Kiki selaku coach dan Pak Farid selaku coach melakukan proses coaching sebagaimana idealnya. Silakan Pak, dilanjut. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Safar. Kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah.
Ya, Baik-baik saja. Sehat-sehat, Sir. alhamdulillah. Saya juga sehat nih Pak Farid, walaupun kalian puasa, semangat nih luar biasa ya karena dapat berkesempatan kita menjalankan bulan puasa di bulan Ramadan ini. Insya Pak Allah. Farid juga ya. Iya. Baik, Pak Farid, ini alhamdulillah juga ini saya juga mengucapkan terima kasih bisa akhirnya bertemu ya sesuai dengan jadwal yang sudah kita rencanakan kemarin. Hari ini di tanggal 24 Maret 2022 seperti rencana kemarin Bapak dan saya akan bertemu dalam sesi diskusi ya Pak ya. Iya, betul. Oke, izin saya bertanya sedikit Bapak, kira-kira apa yang menjadi topik atau agenda percakapan kita hari ini? Oke, baik Pak. Sebenarnya saya memang lama sekali ya pengen ngobrol gitu dengan Bapak. Sebenarnya ini lebih saya pengen mengurai masalah. Sebenarnya bukan masalah sih, seperti kegelisahan saya selama ini gitu kan, yang saya rasakan dan mengganggu pikiran saya sebenarnya gitu. Jadi kayaknya apa salahnya sih mau ngobrol sama Pak Kiki lah gitu, mana tahu nanti saya bisa mendapat pencerahan gitu. Gini Pak, saya itu di akhir-akhir ini gitu merasa semakin lama saya itu seperti terjebak dalam rutinitas gitu kan, kesibukan kerja yang kayaknya tiada habisnya gitu. Dan yang pertama yang saya rasakan ya di sekolah, pekerjaan utama saya ya sebagai sekolah, sebagai guru, Oke, kemudian sebagai ya wakil kurikulum ya, tugas tambahan. Di satu sisi juga saya ada kegiatan lain di luar sekolah gitu kan, yang ya, memang itu juga sama-sama prioritas gitu kan, karena memang menyangkut ekonomi juga. Kemudian dari kedua kegiatan itu, saya merasa banyak ngefeknya gitu. Saya tidak merasa ada kebebasan seperti dulu gitu ya. Waktu-waktu saya itu banyak di situ gitu. Bahkan saya sedikit mengabaikan kesehatan gitu. Bahkan untuk berolahraga saja sampai tidak sempat gitu kan. ya, ya, ya. Dan mengabaikan quality time dengan keluarga, ya kan. Kemudian ya bahkan ibadah juga yang seharusnya mungkin saya merasa seharusnya udah harus meningkatkan ibadah pada umur segini gitu. Jadinya saya merasa kayak ini apakah gini terus gitu. Itu yang membuat saya gelisah akhir-akhir ini Pak gitu. Jadi bagaimana ya caranya biar kita dapat semua, tidak jalan semua, tidak mengorbankan salah satunya gitu. Jadi saya bingung sendiri sebenarnya sekarang itu Bingung sekarang ya lagi Pak ya? agak gitu. Oke, baik. Saya coba tangkap nih yang Bapak sampaikan. Bahwa hari ini agenda percakapan kita adalah ingin berdiskusi terkait dengan kegelisahan ya yang Bapak Ya, alami terkait dengan rutinitas-rutinitas yang Bapak jalankan selama ini sebagai waka ya di sekolah dan juga ada tanggung jawab sebagai kepala keluarga ya ada quality time yang mungkin selama ini didapatkan terganggu ya dengan berbagai aktivitas begitu ya bahkan sampai mengganggu kesehatan betul ya Pak ya betul, ya betul. dan juga tadi sampai ibadah juga berpengaruh Iya, benar. dampaknya sampai ke sana betul ya Pak ya seperti itu ya. Betul, betul, betul. Aha. Jadi Bapak kira-kira ini eh, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita nantinya dari hal yang Bapak sampaikan tadi kira-kira apa yang Bapak harapkan ya dari percakapan kita? Baik, sebenarnya yang saya harapkan tuh yang pertama saya apa ya, selama kegelisahan saya ini belum pernah saya ungkapkan gitu ke apa ya, ke pihak lain gitu. Jadi saya berharap yang pertama mengurangi beban saya gitu kan. Yang kedua, saya bisa mengurai gitu, bisa mengurai eh, keruwetan gitu. Kadang ada di satu saat kita itu memang merasa kayaknya
ini yang mana satu yang mau dikerjakan, mau prioritas mana gitu. Jadi saya ingin menemukan itu gitu. Saya ingin menemukan cara sih gimana biar well manage gitu ya. Jadi apa yang saya kerjakan itu terorganisir gitu kan, dengan skala prioritas tertentu tentunya. Iya, iya, betul Pak. Bisa apa, kegiatan-kegiatan saya tuh bisa apa namanya, keep up with each other gitu ya, sama-sama berjalan tanpa mengorbankan salah satunya gitu. Oke. Atau mungkin ada nanti saya dapat ide, dapat pencerahan atau dapat ide lain untuk bisa gimana sih lebih bagusnya biar saya, karena saya merasa kualitas hidup saya itu sekarang kayak menurun gitu. Karena Betul ya Pak ya. apa ya, terjebak dengan rutinitas itu jadinya kayak untuk diri saya sendiri, untuk keluarga, untuk kualitas ibadah, kualitas kesehatan itu jadinya kok terabaikan gitu. Jadi saya tuh berpikir ini sebenarnya demi apa gitu. Semuanya tuh kayak ya saya merasa kayak apa ya, feel lost in my ways gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Wow. Ini dalam percakapan kita nih Pak ya. Bapak Iya, sudah menyampaikan curahan hati Bapak iya itu kepada saya terkait dari dengan hati yang paling dalam itu. dari hati yang paling dalam nih. Mm. Baik Bapak, di sini saya sebagai mitra ya, memposisikan diri saya sebagai partner Bapak, bukan konsultan ya, bukan seorang konselor ya terkait permasalahan yang terjadi. Saya sebagai mitra Bapak hanya nanti bagaimana menggali lah kira-kira ide-ide kreatif apa yang bisa Bapak munculkan gitu ya terkait dengan situasi yang terjadi saat ini gitu ya Pak ya. Ya. Jadi silakan nanti Bapak berpendapat gitu ya, menyampaikan, mengidentifikasi juga permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti apa, dan kita bersama-sama menemukan solusi yang terbaik terkait dengan apa yang terjadi. Gitu ya Pak ya? Ya, betul. Oke, baik Pak Farid, saya ingin lebih dalam ingin mengetahui permasalahan yang terjadi. Kira-kira situasi yang sekarang ini yang Bapak alami, ya tadi sudah Bapak sampaikan juga, situasi apa yang Bapak rasakan gitu Pak? Yang jelas yang saya rasakan tuh satu gelisah gitu ya, Ya gelisah gelisah dengan ya Pak ya. ya gelisah gitu. Yang kedua jujur saya jadi kurang bisa tidur dengan nyenyak gitu gara-gara itu. Terganggu karena memang ini bagi saya kayaknya kok nggak ada ujungnya gitu. Jadi sampai mengganggu saya itu susah tidur, Pak. Bukan hanya masalah pekerjaan sih, tapi lebih apa kualitas hidup saya itu kok jadinya makin lama bukan meningkat gitu, makin tak menentu gitu. Iya ya Pak ya. Iya. Jadi saya dapat bisa merasakan nih apa yang Bapak rasakan terkait dengan hal yang berlangsung di Bapak, kegelisahan sampai-sampai kurang tidur gitu ya Pak ya, terhadap Iya. yang Bapak alami ini. Kira-kira pengaruh apa sih yang mempengaruhi hal itu, yang paling dominan itu pengaruh apa ini? Kalau yang menyebabkan itu semua mungkin di satu sisi mungkin tanggung jawab saya yang kalau dulu tanggung jawab hanya sebagai tugas pokok ya, mengajar seperti itu kan. Mungkin sekarang ada jawab yang lebih ya sebagai tugas tambahan itu gitu, dan itu juga sangat penting gitu kan, karena banyak melibatkan kepentingan publik juga. Itu sih kayaknya gitu. Kemudian kalau yang untuk bisnis yang di luar itu taruhlah maksudnya bisa didelegasikan gitu. Tapi kayaknya lebih ke tugas utama. Oke, jadi ini pengaruh tanggung jawab ya, Pak ya, sebagai peran Bapak sebagai waka, betul Pak ya, waka kurikulum ya. Kemudian ada juga peran apa namanya tadi Bapak sampaikan bisnis ya Pak ya, ada usaha lain. Kemudian betul. Sebagai keluarga juga begitu. Kira-kira tanggung jawab sebagai waka itu seperti apa yang
tadi sedikit banyak mempengaruhi situasi yang terjadi saat ini? Beban moral sih sebenarnya, lebih ke sebenarnya kalau masalah pekerjaan tuh sejauh ini saya masih bisa handle gitu kan. Saya ya maksudnya ya bisa diatasi karena memang itu pekerjaan kita memang udah tahu ya konsekuensinya ketika kita menerima Iya, posisi oke. itu gitu kan. Itu fine-fine aja gitu. Sebenarnya sekarang tuh lebih ke masalah saya untuk memanage waktu aja sih. Jadi bukan beban kerja. Oh, bukan beban kerja ya, Pak ya? Bukan bukan beban kerja karena memang kita udah tahu kan tupoksinya sebagai waka itu apa. Kemudian saya juga tidak sendirian di waka itu. Ada staff Oke, juga kan yang bisa berbagi tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing gitu. iya. Jadi lebih ke tanggung jawab moral aja sih. Bagaimana posisi saya itu memang apa ya bisa dibilang di sekolah itu juga memang strategis gitu ya, apa namanya, memang itu tanggung jawabnya besar gitu. Iya, betul. Oke, Pak, iya. Jadi lebih pada pengaruh tanggung jawab moral begitu ya, beban Iya, moral dan sekaligus Bapak di sini kesulitan memanajemen waktu. Betul ya, Pak? Seperti itu. iya betul betul. Ya, Kata oke. kuncinya kayaknya manajemen waktu saya sih memang yang kayaknya Manajemen agak waktu. kacau Jadi gitu kan. tidak ada pengaruh terkait dengan peran sebagai waka atau yang lainnya begitu, Pak ya. Karena sudah ada yang membantu tadi begitu. Kalau saya bilang nggak ada pengaruh ya enggak juga sih, tetap ada gitu. Tapi saya Mhm. bukan menganggap itu menjadi tidak bukan menjadi beban pekerjaan itu bukan, tapi lebih bagaimana saya menyelaraskan ya agenda gitu. Oke. Agenda kegiatan wajib di sekolah dengan kegiatan saya di luar gitu. Iya, iya, iya. Lebih ke situ sih kayaknya. Artinya bagaimana Bapak ingin bisa menjelaskan waktu tadi ya Iya, dalam tanggung jawab Bapak sebagai katakan tadi waka kemudian tanggung jawab lainnya ya. Sekarang iya. situasi yang gimana sih yang kayaknya Bapak harapkan, situasi yang Bapak inginkan gitu dalam situasi seperti ini dengan berbagai tanggung jawab yang ada, seperti apa tuh yang Bapak idealkan itu seperti apa? Silakan. Saya sih pengennya gitu kan, idealnya sih memang situasi ideal yang saya pengen itu kalau apa ya, kalau di sekolah itu saya pengennya hmm, pembagian waktu tugas yang jelas gitu ya. Jadi ada sedikit budaya sih memang di tempat kerja saya itu kan. Ketika misalnya orang berada di posisi kurikulum itu identik dengan kata-kata lembur gitu ya. Maksudnya Ya, ya. identik dengan extra time, molor waktu gitu kan. Jadi saya itu berpikir gini, kalau misalnya tidak ada pekerjaan yang memang urgent, kenapa harus kita extra time? Gitu. Karena kita punya kehidupan masing-masing juga. Itu yang memang saya tuh dari awal tuh saya sudah bilang gitu, saya udah programkan gitu kan. Jadi saya pengen kerja itu sesuai porsinya gitu. Kecuali memang benar-benar urgent ya, benar-benar memang pekerjaan itu harus diselesaikan pada waktu singkat-singkatnya gitu. Tapi kalau misalnya eh, budaya memang harus stay di sekolah sampai malam atau apa itu dan tidak ada pekerjaan yang memang maksudnya masih bisa besok gitu loh. Jadi saya pengen yang pertama itu idealnya harus ada waktu kerja yang jelas gitu. Misalnya sampai jam kurikulum punya ekstra gitu kan sampai jam 5 kan kita jam 4 pulang jam 5 Ya, sampai jam 5 stop sampai itu besok lagi. Nah, saya pengennya seperti itu gitu. oke. Yang kedua skala prioritas ya mungkin ya. Prioritas mungkin ketika kita harus susun kan program-program mana yang memang Ya. prioritas gitu kan. Jadi kita dahulukan mana yang skala prioritasnya tinggi seperti itu. Oke. Baik, Itu jadi sih kayak situasinya yang Bapak harapkan tuh Bapak bisa membagi ya waktu secara jelas gitu ya. iya, Kan kapan harus bekerja, kapan harus istirahat, gitu ya Pak ya. iya Nah, betul, jadi sesuai aturan yang disusun di apa namanya didesain sebelumnya betul. kapan Bapak harus pulang sekolah begitu kalau sebagai guru dan tanggung jawab sebagai waka sampai jam berapa.
Dan tadi ada saya dengar skala prioritas, betul ya Pak ya? Iya benar. Iya. Masih ada kesulitan Pak ya di sana tentang menyusun skala prioritas begitu? Iya betul. Eh, memang gini, saya itu selalu berpikir gitu kan, mengukur pekerjaan itu selalu dengan urgensinya gitu ya. Kalau misalnya ini lebih urgent yang mana gitu kan, ketika misalnya di sekolah atau enggak pun misalnya di sekolah, misalnya ada pekerjaan lain gitu kan. Ketika misalnya saya ukur urgensinya tidak terlalu tinggi, ya udah saya ini gitu, saya tunda dulu, kita pilih mana Iya. yang lebih menurut kita lebih menuntut lebih cepat gitu, atau memang lebih skalanya memang lebih tinggi gitu prioritasnya. Seperti apa itu Pak? Yang paling prioritas lah kalau menurut Bapak Oke. dalam ya sekolah itu yang biasa dahulukan. Nah, misalnya gini nih, di satu saya dapat job misalnya kan, ya dapat job yang memang menghasilkan beberapa nilai cuan lah gitu ya kan. Dan itu menurut saya ketika saya tidak punya tanggung jawab lain di sekolah yang tidak, ya maksudnya ya tidak urgent-urgent betul gitu kan. Ya Iya, kenapa saya iya, tidak ambil yang itu dulu karena itu memang lebih lebih menghasilkan gitu kan. iya, Karena iya. kita itu kan ekonomi ya dan itu untuk kebutuhan keluarga juga gitu. Karena memang menurut saya sih bagi saya prioritas paling utama itu memang untuk keluarga gitu. Apapun Iya, kita, meskipun saya harus gini, saya selalu menekankan gitu, I have nothing to lose ketika misalnya harus merelakan pekerjaan ini nggak apa-apa, fine gitu. Yang penting saya untuk keluarga, prioritas itu keluarga, itu sih iya, iya. Oke. menurut saya. Itu ya yang dimaksud dengan skala prioritas menurut Bapak ya. Iya betul. Bagaimana kita bisa memposisikan diri ya, menentukan sebuah keputusan mana yang terbaik, apalagi terkait dengan keluarga is the first thing that we should do ya. Ya, Baik. Ah, baik, sekarang dari sekian hal-hal yang Bapak sampaikan, situasi yang terjadi, kemudian situasi yang diinginkan, ini kan ada nih ketimpangan nih ya kan, ketimpangan iya. yang diharapkan seperti apa, situasi terjadi seperti ini gitu. Seperti Bapak sampaikan, kira-kira ini ada nggak nih rencananya apa gitu ya untuk bisa hal-hal yang tadi Bapak harapkan terwujud itu di dalam hal situasi yang Bapak harapkan itu terwujud itu bagaimana sih? Kira-kira apa rencananya? Oke. Saya sudah menyusun rencana sih sebenarnya gitu kan. Ya, Eh, apa? Bisa diulang nggak? saya sudah punya ide ya untuk Ya, merencanakan bagaimana mengorganisir gitu kan, mengorganisir dengan ya, aktivitas yang tadi kita bahas tadi. Eh, saya sebenarnya sudah saya mulai juga gitu ya. Di akhir-akhir ini saya mengagendakan gitu setiap apa yang mau saya kerjakan itu, saya selalu bawa buku agenda gitu kan, atau ya, di kantor itu saya kan ada apa namanya kayak papan kecil gitu kan. Jadi eh, diagendakan gitu. Misalnya ini urusan di luar sama urusan di sekolah gitu. Ya, ya, dalam waktu dekat itu apa gitu. Pokoknya diagendakan ya dengan lini masa yang jelas gitu. Jadi saya bisa prepare sebelumnya jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Kemudian eh, saya udah komit sih untuk yang kalau untuk keluarga kan saya bilang tadi nggak bisa ditawar-tawar lagi nih gitu. Jadi ya. kalau saya weekend memang saya komit itu stop gitu masalah pekerjaan. Kecuali yang sangat urgent ya. Jadi kalau weekend saya memang sebisa mungkin saya meluangkan waktu gitu, sebesar mungkin untuk keluarga. Gitu. Itu sih kayaknya. Nah, gitu ya. Iya. Jadi tadi sudah ada beberapa hal yang Bapak rencanakan gagasannya tadi sebenarnya sudah Bapak lakukan yaitu membuat buku agenda, betul ya? Kemudian ada papan kecil sebagai reminder kali ya untuk tugas-tugas di lini masa Bapak yang akan Oke. Bapak lakukan gitu. Oke Pak, ada nggak nih yang belum dilakukan tuh untuk Oh, mengatasi perbedaan manajemen waktu dan skala prioritas tadi? oke. Ada satu lagi, Sir. Nah, Untuk sedikit meringankan gitu kan. Saya memang tipikal saya itu kalau dibilang perfeksionis atau enggak juga ya. Maksudnya
saya itu susah mendelegasikan pekerjaan sama orang lain. Nah, itu mungkin yang Oke. Ya. bisa jadi apa ya, salah satu solusi yang bisa mengurai permasalahan saya gitu. Jadi saya mencoba untuk mendelegasikan tanggung jawab lah mungkin ke orang lain gitu kan. Iya, iya. Karena ya gitu, itu mungkin tipikal saya gitu. Kalau mengerjakan sesuatu kalau nggak sesuai gitu kayaknya kurang gimana gitu. Baik di sekolah maupun itu mungkin yang akan saya kerjakan, mendelegasikan tanggung jawab baik di Ah, pekerjaan sekolah maupun heeh. di luar, usaha di Ya, luar. jadi gagasannya adalah mendelegasikan tanggung jawab ya, wewenang Iya, kita sebagai waka dan betul. berbagi pekerjaan kepada orang lain ya. Mungkin Iya. dipercaya gitu. Ini sudah dilaksanakan belum? Perlahan-lahan sudah, khususnya untuk kalau yang di sekolah kan memang udah kita bagi ininya ya, apa namanya, Ya. tugas masing-masing gitu. Saya kebetulan kan ada 2 staf gitu kan, jadi masing-masing mereka punya, apa, area kerja gitu ya, area kerja Oke, masing-masing yang baik. udah kita sepakati gitu. Mungkin saya lebih ke mendelegasikan pekerjaan yang ada di luar mungkin ya. Oh begitu. Mhm. Ini yang belum dilaksanakan ya Pak ya? Itu yang belum dilaksanakan karena saya memang selama ini selalu main sendiri gitu, kalau misalnya apa, saya terjun langsung, sukanya gitu memang. Oke, baik. Jadi rencananya adalah mendelegasikan tanggung jawab, ya ini yang belum dilaksanakan. Kalau di dalam tadi sudah, yang di luar belum sepenuhnya, atau yang di dalam juga belum maksimal, yang di luar nanti akan lebih Iya, apa ya, berbagi begitu. betul. Ada lagi Pak yang kira-kira akan dilakukan? Mmm, Kayaknya udah sih Pak, itu sih kayaknya 3 hal yang bisa saya lakukan. Ide, iya ya, maksudnya dari percakapan ini jadi semakin kuat sih kayaknya kayaknya mau buat kayak gitulah biar biar, apa namanya, biar lebih terorganisir gitu. Iya, iya. Iya, baik Pak Farid. Hmm, saya yakinkan juga ke Bapak ini bahwa ini pendelegasian tanggung jawab ini Bapak harus yakin bisa membantu Bapak gitu ya, menguraikan pekerjaan-pekerjaan tadi yang menjadi beban dan mengganggu tentunya kehidupan Bapak gitu ya. Untuk Bapak lebih pasti melaksanakan kegiatan ini dan saya juga bisa melihat perkembangannya. Ini kapan nih akan dilaksanakan kegiatan ini Pak? Mulai mendelegasikan tadi. Oke, sebenarnya, untuk ini kan libur ya, kalau untuk pekerjaan Ya, sekolah mungkin masuk di nanti tanggal 27 hari Senin itu kita sudah mulai. Namun dari ya, sekarang saya udah menulis beberapa agenda-agenda yang mau dikerjakan gitu kan. Jadi ya. mungkin bisa kita mulai, maksudnya kita mau ketemu lagi nih, bisa nih? Bisa. Artinya nih rencana Bapak ada Bapak waktu dulu lagi nggak untuk kira-kira? berbagi pekerjaan tadi, Pak. Oh, untuk melaksanakan rencana tadi ya, Pak, ya? Iya, iya. Oke, kebetulan saya di tanggal 29 ini kan ada booking-an juga kan. Jadi mungkin kita coba untuk mendelegasikan, ini ke karyawan gitu kan. Jadi coba Iya, kita iya. kita hanya memantau. Karena di tanggal 29 itu saya udah masuk kerja juga gitu kan. Jadi coba rencana itu kita laksanakan gitu. Kalau Baik, yang baik. salah juga nanti kalau udah masuk sih tanggal 27 kita udah coba susun, kita briefing. Biasanya kalau di awal itu kan kita suka ngobrol santai gitu kan dengan kawan Iya. kerja gitu, kita mau ngapain ini gitu kan, briefing lah, briefing. Di Jadi tanggal berapa tuh briefingnya? tanggal 27 di hari pertama. 27 ya. 27 Maret ini ya. Iya betul. Oke, diawali dengan kegiatan briefing 27 Maret dan nanti Hmm. mulai kegiatan pendelegasiannya di 29, seperti itu. Iya siap. Oke, ya. Oke, baik. Ini ide dari Bapak, pendapat rencana yang akan Bapak laksanakan gagasan ini mudah-mudahan dapat terlaksana ya Pak ya. Insya Allah. Kira-kira follow up-nya bisa dapat nggak Senin dari Pak Arif? Kapan saya dapat progresnya gimana? Oh iya iya. Kita bisa ngobrol lagi nih. Kalau kalau Bapak masih berkenan ya kan, masih ada Ya. waktu, nanti sambil halal bihalal aja ya habis lebaran itu Oh, ya kan. gitu Biar ya. lebih ngaku juga sambil makan kue lebaran tuh sambil ngobrol. Oke, sip Pak, sip. Ya, diperkirakan tanggal berapa tuh? Lebaran tanggal 20 sekitar, kalau sekitar tanggal 30 gitu atau tanggal 1 lah di awal bulan aja. Tanggal 1 April ya. Berarti masih di bulan puasa ini ya. April ya.
Oke, baik. Ya, kita buat kesimpulan ya Pak ya, bahwa pertemuan kita hari ini kita sudah berdiskusi terkait apa yang Bapak rasakan seperti kegelisahan, bahwa masih ada permasalahan Bapak terkait dengan rutinitas ya, dan mengganggu kesibukan Bapak, mengganggu waktu quality time Bapak bersama keluarga. Dan tadi Bapak sudah ada membuat suatu gagasan ya, gagasannya diantaranya adalah bagaimana bisa manajemen waktu dengan berbagai kegiatan, yaitu menyusun di agenda, kemudian di papan kecil, dan yang akan dilakukan yaitu mendelegasikan berbagai kegiatan wewenang Bapak sebagai CEO ya, atau sebagai katakan wakil tadi. Dan itu akan mulai Bapak delegasikan, khususnya kegiatan di luar Bapak, ya, di kegiatan Bapak yang di luar, yaitu pada tanggal 27 Maret. Nah, akan melakukan briefing dan tanggal 29 Maret akan mulai eksekusinya, actionnya. Begitu ya Pak ya? Insya Allah. Dan 1 April kita akan lihat perkembangannya, kita akan bertemu kembali. Oke Pak Farid? Ya Pak, terima kasih. Ya, saya kira selesai ya pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terlaksana. Amin. Amin, insya Allah. Terima kasih Pak udah mau mendengarkan keluh kesah saya. Ya, sama-sama Pak Farid. Dulak ya, salam sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali Pak, proses coaching yang sudah berlangsung, saya melihatnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian proses menggali pertanyaan dari coachingnya sudah bagus. Tapi saya ingin fokus ke Pak Kikinya selaku coach. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Kikinya. Yang pertama, apa saja sih yang sudah dilakukan terkait dengan indikator ketercapaian yang sudah dilakukan pada saat proses coaching tadi, Pak? Baik, ketika melakukan coaching, beberapa indikator yang menjadi prinsip seperti presensi, kemudian pertanyaan berbobot, dan juga terkait pendengaran aktif sudah kita lakukan. Dan saya kira ketercapaiannya sekitar 80-90%, Pak. Oke, Pak. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ya terkait dengan pengalaman coaching hari ini, Pak? Saya ingin mencoba kembangkan lagi tentang bagaimana mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, bagus Pak ya. Berarti mendengarkan secara aktif yang ingin dikembangkan lebih lanjut. Ya. Baik, Pak Farid, sebenarnya Pak Farid dan Pak Kiki, sayangnya waktu kita terbatas. Kita harus tutup sesi ini. Saya berikan aplaus dan apresiasi pada proses coaching hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Farid? Alhamdulillah baik Pak. Ya, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Pak ya? Iya betul. Ya, Bapak akan coach siapa Pak hari ini sebagai coach Bapak? Nah, rencananya kita udah janjian ini mau coaching ya dengan Pak Safarin. Hari ini kita mau ketemu sama beliau, mau melakukan proses coaching. Ya. Baik. Untuk proses coaching ini bagaimana Pak? Bapak alur apa yang akan Bapak gunakan nih Pak? Kira-kira? Baik, untuk coaching yang saya lakukan masih dengan alur Tirta ya. Jadi ada step yang memang saya akan gunakan itu menetapkan tujuan dari coaching itu, kemudian mengidentifikasi, menggali, memetakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Safarin nantinya. Kemudian saya akan menggali bagaimana rencana aksi beliau untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dia sendiri. Ya. Oke.
tanggung jawab itu bagaimana beliau berkomitmen untuk bisa mengatasi masalah itu. Seperti itu, Pak. Terkait kompetensi coaching yang ingin Bapak terapkan ini, kompetensinya kan ada ya itu presensi, kemudian pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Di antara ketiga hal itu, kira-kira yang menjadi prioritas Bapak, yang ingin Bapak kembangkan gimana Pak? Yang saya ingin kembangkan itu sebenarnya bagaimana keterampilan mendengarkan secara aktif dan kreatif ya. Kemudian bagaimana keterampilan mendengarkan itu bisa saya merumuskan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu dan bermakna. Ya, baik. Itu kayaknya. Oke, baik Pak. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Mudah-mudahan proses coachingnya dapat terlaksana dengan lancar dan efektif. Amin. Silakan Pak. Siap, terima kasih kepada Pak Kiki sebagai observernya. Selamat pagi Pak Saparin. Selamat pagi Pak Kiki, Pak Farid. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, walaupun minggu sebelumnya saya sempat ngedrop seminggu kurang lebih kurang maksimal. Oh gitu. Ya alhamdulillah syukur Bapak udah sehat sekarang dan akhirnya yang sudah kita agendakan selama ini kita bisa ketemu ya meskipun melalui ruang virtual. Terima kasih Bapak sudah mengagendakan untuk kita melakukan sesi coaching pada pagi hari ini. Namun Alhamdulillah sebelumnya, Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya saya izin kita kegiatan coaching ini kita rekam ya Pak ya. Iya Pak. Siap. Nah, ini gimana nih ceritanya Bapak pagi ini apa yang mau Bapak sampaikan kira-kira? Sebenarnya sih banyak nih Pak, tapi karena waktu juga saya ingin ini curhat sedikit lah tentang masalah saya di sekolah Pak. Masalah yang urgent kalau saya melihatnya adalah saya melihat begini Pak, ya siswa-siswa saya itu sebagian besar pasca pandemi ini mereka merasa kurang semangat dan kurang semangat gotong royong ini kurang. Kemudian dari sisi gurunya sih juga ini semacam acuh tak acuh, kemudian juga semangat kekompakannya itu sangat menurun. Sehingga dalam hal ini ya saya kan ada tugas tambahan tuh Pak sebagai sarana Pak. Di sekolah kami itu kan kadang banyak kegiatan. Jadi kebetulan di sekolah kami itu kan aula tidak ada. Jadi proses kegiatan itu pra kegiatan dan sudah kegiatan itu kadang kan banyak menggunakan aula tuh. Jadi bongkar pasang, kemudian proses gotong royong itu saya terkesan gini ya, kurang begitu banyak mendapatkan bantuan dari kawan-kawan, apalagi dari siswa. Memang sih ada kepanitiaan, cuman hanya segelintir orang yang aktif. Jadi kadang proses inilah yang membuat saya kadang stres Pak dengan itu kan itu. Oke. Jadi Bapak ini ya yang Bapak rasakan tadi Bapak bilang stres gitu ya karena adanya penurunan ya semangat di rekan-rekan kerja khususnya ketika misalnya ada acara di sekolah Bapak ya. Kemudian kegiatan gotong royong juga tidak berjalan dengan baik gitu ya. Dan kawan-kawan cenderung acuh tak acuh gitu ya Pak ya. Nah, kalau saya menilainya begitu Pak. Oh, kurang gitu. Semangat kebersamaannya itu jauh menurun. Baik. Kemudian menurut Bapak itu kan yang Bapak rasakan kan sekarang stres tuh gitu. Jadi kira-kira nanti tujuan kita pada coaching kali ini nanti bagaimana Pak dengan permasalahan yang Bapak hadapi itu apa tujuannya kira-kira? Saya berharap sih dengan proses coaching ini saya mendapatkan suatu pencerahan, ya proses pencerahan dari Pak Faridnya, kemudian saya ingin diskusi lebih dalam lah, bagaimana sih strateginya
untuk bisa membangkitkan semangat kebersamaan tadi, kemudian siswanya juga semangat ketika ada event kegiatan itu mereka kooperatif dengan kegiatan tersebut. Baik, di sini saya ingin menegaskan bahwa posisi saya hanya ingin membantu Bapak ya sebagai coach yang saya yakin Bapak nantinya akan bisa memberdayakan potensi Bapak sendiri untuk bisa mengatasi masalah itu, gitu ya. Saya hanya membantu. Nah, menurut Siap, Pak. Bapak, kira-kira bagaimana sih situasi ideal yang Bapak harapkan dengan kondisi sekolah yang sekarang Bapak hadapi? Saya mengharapkan situasi yang ideal yang pertama dari sisi siswanya. Uh, saya mengharapkan siswa-siswa saya itu dari semangat kebersamaan, kemudian bahu-membahu, gotong royong, kerjasama itu ketika ada event atau kegiatan, itu mereka sadar tanpa disuruh-suruh, tanpa ada paksaan dari kami lah, rekan-rekan para dewan Iya, guru. Kemudian dari sisi pendidik atau rekan kerja gurunya adalah bagaimana mereka juga merasa memiliki dan merasa semangat kebersamaan itu muncul kembali di sekolah, sehingga ketika ada kegiatan di sekolah itu mereka juga merasa kooperatif bahwasanya ini adalah kegiatan sekolah. Itu sih yang saya inginkan dari proses coaching hari ini, Pak. oke. Saya bisa membayangkan situasi ideal yang Bapak harapkan ya, di mana murid nantinya akan semangat adanya kebersamaan kembali, adanya muncul kesadaran Ya, diri mereka untuk saling bergotong royong satu sama lain. Kemudian pada sisi gurunya juga memiliki semangat kebersamaan dan kooperatif ya dalam menjalankan program-program di sekolah gitu, khususnya betul, Pak, betul, kegiatan-kegiatan. betul, Pak. Oke, gitu ya Pak ya. Kemudian menurut Bapak nih, untuk mencapai kondisi ideal itu, gitu kan, Bapak sudah terbayang nggak kira-kira rencana Bapak nanti langkah-langkahnya gimana? Kalau saya membayangkan sih memang selama ini sudah saya lakukan, cuman belum begitu mengefek terlalu besar ya. Nah, saya berencana dalam setiap rapat-rapat rutin bulanan itu saya selalu menekankan kepada rekan-rekan kawan-kawan baik sama wakil maupun wali kelas dan lain sebagainya. Mari sama-sama kita kerjasama menjaga aset yang ada di sekolah ini. Kemudian ketika ada event kegiatan, mari kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita dan saling bahu membahu sehingga kesannya kerjasama kebersamaan itu muncul pada saat rapat. Kemudian pada saat ini apel pagi saya selalu ya ketika saya bertugas apel pagi ya saya akan selalu menyampaikan tentang pentingnya menjaga aset sekolah ini, kemudian bagaimana semangat dan karakter gotong royong ini tumbuh kembali di anak didik saya khususnya. Baik, itu rencana Bapak ya, bagaimana menumbuhkan kesadaran di diri murid dan guru. Salah satunya tadi Bapak bilang dengan memberi pengarahan ya Iya, pada iya, iya. saat upacara bendera gitu. Bagaimana pentingnya menjaga aset sekolah. Iya, Seperti itu iya. ya Bapak ya. Ada satu lagi sih Pak yang barangkali penting juga saya akan intens melakukannya, yaitu Ya, membangun komunikasi dan kerjasama dengan penjaga sekolah Pak, karena mitra kerja saya dalam hal ini Pak. baik. Sebagai tadi Bapak kalau boleh tahu sebagai ini ya Pak ya, sarana Sarana, prasarana ya Pak ya, sarana ya. tentunya Bapak membangun komunikasi yang intens dengan penjaga aset di sekolah gitu ya. Iya, iya Pak. Baik. Jadi menurut Bapak dari langkah-langkah yang Bapak jabarkan tadi, memerlukan berbagai pihak nggak untuk mendukung dan mensukseskan langkah-langkah tersebut gitu. Siapa kira-kira yang berperan gitu untuk mendukung rencana Bapak itu? Gitu.
Oh iya Pak, sangat penting Pak. Kita butuh memang dukungan dari yang pertama dari kepala sekolah, kemudian koordinasi dan kerjasama sesama wakil, kemudian dari rekan-rekan Bapak dan Ibu guru, baik dia wali kelasnya, kepala labor, kepala pustaka, kemudian dari penjaga sekolah, dan kemudian memang dari sisi siswanya, memang kita butuh dukungan yang intens lah dari wali kelas untuk bisa memberikan pengarahan, masukan, dan wejangan lah. Karena wali kelas leading sektor mereka dalam pembinaan karakter siswanya, Pak. Betul. Oke, berarti tadi dari penjelasan Bapak memang sebaiknya dari semua pihak ya Pak ya, yang ada di Ya, sekolah itu, betul, baik betul, dari betul. guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, dan sampai ke muridnya juga ikut berperan aktif ya. Ya, Jadi ya, betul, keberhasilan Pak. itu akan tercapai. Nah, tadi langkah-langkah yang udah Bapak sebutkan itu ada 3 langkah tadi ya. Nah, bagaimana menurut Bapak indikator keberhasilannya gitu ketika Bapak melaksanakan rencana itu, kira-kira bagaimana Bapak nantinya bisa jadi tahu gitu bahwa usaha Bapak itu sudah tercapai gitu atau paling tidak memenuhi harapan ideal yang Bapak harapkan? Indikatornya sih memang ini cukup berat ya karena ini bagaimana bisa menyadarkan orang lain dari dalam. Nah, indikator yang pertama dari sisi gurunya, saya bisa melihat berhasil atau tidaknya mereka lebih kooperatif, kemudian membangun kerjasama yang baik, saling koordinasi antara satu satker dengan yang lain, sehingga tujuan maupun proses kegiatan itu bisa maksimal. Kemudian indikatornya yang selanjutnya adalah peran penjaga sekolah itu tanpa disuruh-suruh harus iming-iming imbalan ya, ada imbalan harus bergerak dulu misalnya kan. Kemudian dari sisi siswanya sih saya berharap mereka sadar tanpa harus dipaksa-paksa ketika ada kegiatan, "Nuk, bantu Nuk, apa kita ini membereskan ruangan, kemudian menyiapkan ruangan, kita ada tamu nih, ada kegiatan." Jadi itu sih tanpa harus dipaksa-paksa sehingga siswa itu merasa enjoy, merasa oh kita ada tamu gitu. Kita tuan rumah harus memberikan pelayanan terbaik lah pada tamu yang datang. Oke. Baik Pak, saya menangkap gitu ya bahwa indikatornya itu adalah adanya kesadaran ya Pak ya, Ya, adanya kesadaran kesadaran penuh. baik di Kesadaran penuh, Pak ya. murid, tadi saya dengar murid, kemudian juga dari penjaga sekolah itu tanpa harus disuruh memiliki kesadaran sendiri Ya, ya. dengan didasari rasa tanggung jawab yang tinggi gitu ya Pak ya. Oke, pas, Nah Pak ya. tadi saya sedikit terlintas gitu ya, maksudnya mendengar gitu Bapak bilang untuk memaksimalkan kinerja guru itu berat gitu Bapak tadi. Jadi menurut Bapak kira-kira yang menyebabkan itu menjadi berat itu apa Pak? Kalau saya melihatnya begini, Pak. Ya, guru itu hanya, mohon maaf nih ya, hanya sebatas mengajar, habis mengajar ya sudah. Ketika ada kegiatan event di sekolah itu kadang mereka kurang kooperatif dan kurang kerjasama, saling bahu membahu, gotong royong, kekompakan itu kurang terbangun di situ. Itu sih Oke, masalah utamanya kalau dari sisi gurunya. oke. Nah itu sebabnya Bapak mengatakan itu berat ya Pak ya. Tapi Berat ya. kembali lagi tadi di rencana Bapak itu tadi kalau yang di penjaga sekolah dengan murid nih udah clear nih indikatornya itu harus ada kesadaran gitu kan. Heeh. Bagaimana dengan gurunya yang tadi Pak? Yang kira-kira menurut Bapak itu kayaknya susah untuk bekerja sama, susah untuk tidak ada kooperatif gitu kan. Kira-kira itu gimana Pak? Menurut Bapak nantinya gimana? Ya itu sih memang kalau secara ini ya tentu kita butuh ketegasan pimpinan. Dalam hal ini memang harus ada reward, ada punishment kan.
Cuman kan kita nggak sampai ke situlah, artinya bagaimana kita bisa membangun atau memberikan contoh mereka sadar secara penuh untuk proses kerjasama yang baik itu. Paling tidak itu Pak yang ingin kita capai. Baik, berarti keberhasilan itu dicapai. Yang pertama tadi ada kesadaran, yang kedua ada dukungan dari kepala sekolah ya Pak ya, baik Ya, ya. dengan ketegasan ya, dengan kebijakan yang tegas, dengan punishment dan reward gitu kan. Ya, ya. Jadi itu yang menjadi indikator keberhasilan rencana Bapak ya Pak ya. Iya Pak, betul Pak. Oke. Kemudian untuk follow up nih, untuk maksudnya untuk tindak lanjut rencana Bapak itu nantinya, tadi kan udah Bapak sebutkan nih mau menyempatkan memberi arahan di acara, kemudian tadi Bapak sebutkan bagaimana memberi apa namanya saran-saran kepada murid dan lain-lain tadi yang Bapak sebutkan. Itu kira-kira akan Bapak kerjakan kapan itu kira-kira? Kalau saya sih berencana dalam waktu dekat ini, dalam seminggu 2 minggu ini akan saya coba ketika ada rapat atau ada kesempatan, saya coba pendekatan secara personal atau pendekatan secara struktural ya dengan rapat-rapat tadi. Kemudian kalau dari sisi ininya penjaga sekolah tentu harus saya bangun komunikasi yang intens. Kalau dari sisi siswanya sih memang saya berharap ada kerjasama yang baik dengan wali kelasnya. Oke. Tadi Bapak mengemukakan akan ada melakukan pendekatan personal dan struktural ya Pak ya. Nah, mungkin yang saya pengen dengar nih, yang pendekatan personal tuh kira-kira gimana nanti yang akan Bapak kerjakan? Nah, kalau secara personal sih kita khususnya ke wali kelas nih ya, wali kelas kita curhat kepada mereka, sampaikan keluh kesah kita bahwasanya tolong disampaikanlah kepada wali kelas plus guru BK. Bagaimana sih anak-anak kita ini kok banyaklah berkurang karakter setelah COVID nih ya. Semangat kebersamaan gotong royong itu sulit sekali sehingga kita minta tolong sedikit saja kayaknya terkesan menghindar mereka. Itu Baik. sih yang ingin saya lakukan, Pak. Oke, jadi pendekatan personal lebih ke head to head ya, maksudnya dari langsung jumpain langsung ke Iya. bisa ke guru yang bersangkutan atau ke wali kelasnya atau muridnya gitu ya Pak ya, berarti ya Ya, oke, secara Pak, ya. pribadi gitu ya, secara personal. Oke. Baik, itu secara personal. Nah, kalau secara struktural tadi Bapak menyebutkan dari berbagai kegiatan yang ada di sekolah dengan membangun komunikasi secara intens dengan berbagai pihak sekolah. Itu ya Pak ya. Iya, Pak. Ya, untuk menumbuhkan kesadaran tadi ya Pak ya. Baik. Nah, itu Bapak sudah menemukan ya, berarti kira-kira langkah praktis apa yang akan Bapak laksanakan dalam waktu dekat ini gitu. Nah, kira-kira itu pendekatan personal dan pendekatan struktural itu sudah Bapak lakukan atau akan dilakukan gitu? Kalau misalnya mau dilaksanakan, kira-kira kapan Pak? Hari apa gitu? Kalau pendekatan secara struktural sih sering kita lakukan pada saat rapat-rapat rutin ya. Cuman efeknya itu tak begitu terasa gitu. Nah, saya berencana dalam waktu dekat ini memang kalau ada rapat ya kita pressure kembali kepada mereka, kepada wali kelas, guru BK, mari sama-sama tanggung jawab kita sama bagaimana bisa membangun siswa-siswi kita agar sadar kemudian semangat gotong royong, kemudian ya profil pelajar Pancasila itu tujuan akhir daripada kurikulum yang baru ini itu dibutuhkan kerjasama yang baik dari seluruh stakeholder sekolah, Pak. Oke, baik. Jadi Bapak rencananya dalam waktu dekat ini kira-kira hari apa? Tanggal berapa ya kira-kira Pak? Ini kan masih libur nih, berarti kapan tuh kira-kira? Menjelang masuk sekolah tanggal-tanggal 27 seminggu kemudian akan kita coba cari sela-sela waktu untuk itu. Baik.
Tanggal 27 ya Pak ya, itu tadi Bapak bilang di rapat akan dimanfaatkan untuk Iya menyampaikan iya iya, rencana sesi Bapak itu. tadi ya, Oke. pada wali kelas, guru BK, Mhm dan stakeholder yang lain lah gitu ya. mhm. Baik Pak, untuk coaching hari ini mungkin karena waktu kita juga terbatas ya, mudah-mudahan saya berharap apa yang sudah Bapak rencanakan, dan saya juga yakin Bapak bisa melaksanakan sampai rencana Bapak itu berhasil gitu ya. Karena saya yakin Bapak tahu gitu solusi terbaik apa yang akan Bapak ambil dengan permasalahan-permasalahan yang Bapak sebutkan tadi sebelumnya gitu ya. Siap siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak udah mau berbagi dengan saya. Oke, saya yang Dan banyak mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Farid sudah memotivasi saya, memberikan pencerahan barangkali ya. oke, kita sama-sama berharap bahwa permasalahan Bapak segera teratasi. Amin amin. Demikian mungkin Bapak. Nanti untuk follow up ke depannya, nanti kapan nih kita kira-kira bisa ngobrol lagi? Agak-agak kurang lebih 2 minggu dari sekarang lah, Pak. 2 minggu dari sekarang Mau itu dijadwalkan. masih bulan puasa loh Pak, yakin? Iya, saya berharap sih cepat ya 2 minggu, Oh tapi iya ya, oke, boleh boleh sih boleh. heeh, Tanggal sekitar tanggal ini tanggal berapa sih? tanggal 14 Pak ya? Oh, tanggal 14. 14. Tanggal 14. Mhm. 14 April ya? Ya itu jangka pendeknya Pak, sebenarnya kalau Bapak merubah karakter dan membangun kesadaran internal itu kan butuh waktu yang panjang, Pak. Iya. Iya kan? Ya paling tidak dalam waktu dekat ada rencana itu Iya langkah iya iya. langkah kecil kan akan juga Oh ya Pak ya Pak. iya untuk bisa mengambil langkah besar kan harus langkah kecil dulu. Oke Pak, terima kasih Baik, Pak Farid. terima kasih ya Pak. Ya Sehat Pak, selalu. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Kiki ya. Ya, keren Pak Farid dan Pak Safarin ya sudah melalui kegiatan coaching kita pagi hari ini. Saya menilai alurnya sudah sesuai ya dan tujuannya tercapai ya. Cuma saya ingin ada hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Farid sebagai coach pagi ini. Kalau menurut Bapak yang sudah dilakukan tadi terkait dengan ketercapaian indikator tercapaian pada saat coaching, bagaimana? Ada yang belum atau yang masih perlu dilakukan? Hmm, Indikator ketercapaian coaching yang barusan kita lakukan itu yang apa apa namanya yang berhasil kita lakukan yang pertama itu presensi ya, yang kita memang secara kesadaran penuh gitu kan kita melakukannya itu dengan secara sadar Pak Safarin bisa memilah permasalahannya kemudian mencari solusinya gitu. Nah yang belum itu indikator ketercapaiannya mungkin di dalam membangun pertanyaan pertanyaan berbobot dan pertanyaan bermakna itu gitu. Yang mungkin perlu ditingkatkan lagi keterampilan mendengarkan aktif gitu. Jadi kompetensi yang perlu dikembangkan dua hal tadi ya Pak ya? Iya betul. Baik, terima kasih Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah melakukan kegiatan coaching pagi hari ini. Apa yang Bapak harapkan tadi tentang kompetensi akan ditingkatkan, dikembangkan, mudah-mudahan dapat terlaksana. Amin. Amin insya Allah. Terima Amin. kasih kembali Pak. Ya, terima kasih juga Pak Safarin. Sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Safarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farid. Kayaknya apa ya dari jawab salamnya kayaknya semangat nih ya, sehat ya. Insya Allah semangat, semangat. Alhamdulillah.
Ini kabarnya Bapak hari ini mau ada janjian ya sama Pak Kiki ya, mau coaching ya? Iya Pak, hari ini kita ada janjian akan melaksanakan proses coaching. Oke. Jadi kira-kira persiapan Bapak gimana ini untuk coaching nanti? Paling tidak saya akan melakukan proses coaching dengan alur tirta yang Oke. sesuai dengan modul kita. Nah, kemudian langkahnya menggunakan alur tirta ya Pak. Kemudian Iya, iya. kompetensi apa yang nantinya yang diharapkan dicapai dalam proses coaching itu Pak? Saya sih berharap kompetensi yang ingin dikembangkan pada proses coaching hari ini adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Baik Pak, mudah-mudahan apa yang menjadi target ya, kompetensi yang akan dihasilkan dari coaching itu tercapai. Baik, mungkin Amin, Pak. Bapak langsung saja mulai dengan proses coaching ya Pak. Silahkan. Terima kasih, Pak Farid. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sabarin. Apa Apa kabar? kabarnya, Pak Kiki? Ya, alhamdulillah saya sehat, Pak. Pak sehat, Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Pak Kiki, sesuai dengan agenda yang kita rencanakan, kita kan hari ini akan melaksanakan proses coaching nih. Saya Ya, Pak. berharap proses coaching hari ini lebih hidup dan kita bangun proses kemitraan sehingga proses coaching ini menghasilkan sesuatu yang maksimal sesuai dengan yang kita inginkan, Pak Kiki. Ya, benar-benar, Pak. Nah, kira-kira apa gerangan masalah yang ingin Bapak sampaikan atau proses coaching ini kita laksanakan nih sehingga nantinya bisa diskusinya lebih terarah gitu, Pak. Ya, Pak. Sebelumnya terima kasih ya, Pak, sudah mau bertemu dan sesuai dengan Sama-sama, rencana Pak. kita. Ya, ya, Pak. Saya ingin sekali bertemu dengan Bapak dan bercerita tentang hari ini apa yang saya rasakan terkait pekerjaan ini, Pak. Pekerjaan, Pak ya? Ya, pekerjaan saya Kenapa itu, Pak? sebagai ya, ya begitulah Pak, pekerjaan kita nih sebagai guru dapat tugas tambahan gitu ya. Kebetulan Mm-mm. saya sebagai waka juga di SMP tempat saya Ya. bertugas. Ada beberapa hal yang menjadi suatu ganjalan di hati saya nih. Kebetulan saya Apa kan sudah ganjalan lama itu, Pak? juga. Iya, iya Pak. Kebetulan saya nih sudah lama ya jadi waka di sejak 2016 gitu ya. Mm-mm. Kemudian ini eh, yang hal-hal yang saya rasakan banyak itu ya terkait dengan tanggung jawab saya sebagai membantu kepala sekolah meningkatkan mutu kualitas pendidik khususnya gitu ya. Sebagai Mm-mm. pendidik saya punya banyak teman-teman mitra partner saya di sekolah. Mm-mm. Nah, dalam hal meningkatkan mutu SDM guru gitu ya, saya sih Ya. berharap teman-teman ini mereka juga bisa mengembangkan diri mereka dengan berbagai kegiatan positif gitu kan. Mm-mm. Uh, Terutama yang saya sorot di sini adalah bagaimana kemampuan mereka dalam menggunakan alat-alat terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi Mm-mm. ya, khususnya penggunaan media pembelajaran begitu, Mm-mm. dan nanti juga mereka mampu mengoperasikan alat-alat seperti komputer dan juga laptop itu dalam pembelajaran. Namun Mm-mm. yang terjadi sejauh ini penggunaan media itu belum maksimal gitu Pak. Oh gitu. Akhirnya saya melihat menurut pandangan saya tidak tidak sesuai dengan harapan begitu. Artinya cara cara teman-teman mengajar masih menggunakan media konvensional. Mm-mm. Sedangkan sekarang ini kan sudah turun zaman, sudah zamannya bahwa
Iya TIK iya ini iya. harus melek dengan TIK begitu. Heeh. Ditambah lagi dengan harapan para murid ketika kita mencoba untuk menampung aspirasi murid, Mhm. murid ini berharap sih para guru bisa menggunakan teknologi gitu dalam pembelajaran. Nah, ini masih jadi Oke. kendala bagi saya, Pak. Oke. Bagaimana, Berarti Pak Pak, Arief? kalau saya menangkap dari hasil curhat Bapak ini, bahwasannya tanggung jawab, kemudian bagaimana proses ya rekan-rekan di guru-guru di sekolah Bapak itu masih perlu ditingkatkan mutu SDM-nya terkait dengan penggunaan IT, kemudian penggunaan media pembelajaran, dan Ya, bagaimana proses pembelajaran itu lebih maksimal, Pak. Kira-kira demikian tuh, Pak ya? iya benar, Pak. Jadi artinya saya dalam posisi kebingungan nih, Pak. Galau, Pak ya? Bagaimana sih? Ya galau, betul. Heeh, heeh. Galau nih, gimana sih cara yang efektif agar teman-teman termotivasi begitu ya dalam eh, mereka mampu menggunakan atau mengoperasikan TIK dalam Oke, pembelajaran. oke, Begitu, Pak. oke. Sekarang saya paham nih, Pak. Nah, saya ingin coba kembali ke Pak Kikinya nih. Kira-kira sih apa definisi tujuan akhir yang masalah yang Bapak sampaikan tadi, kemudian gimana sih ukuran keberhasilan dari proses pertemuan kita hari ini, Pak? Saya berharap dari pertemuan dan diskusi ini saya dapat memformulasikan sebuah rencana aksi, sebuah kegiatan yang efektif gitu ya Pak ya, agar masalah yang saya alami tadi itu terpecahkan, dapat menemukan suatu cara yang terbaik begitu, Mm-mm. sehingga bisa saya terapkan di tempat saya bertugas Pak. Oke, kalau saya tangkap berarti dengan kegiatan coaching hari ini, Pak Kikinya bisa memformulasikan sebuah kegiatan efektif yang bisa mendukung masalah-masalah yang Bapak sampaikan tadi, Pak ya? Ya betul Pak. Oke, baik, Pak. Saya paham dengan kendala dan masalah yang Bapak hadapi. Nah, sekarang Bapak ini memiliki kesempatan nih ya. Kira-kira kondisi yang sekarang ini, Pak, guru-guru Bapak itu di sekolah Bapak kalau dinilai Ya. kondisinya, kemampuan, kemudian tanggung jawab dan lain sebagainya itu kalau diskalakan dari nomor 1 sampai nomor 10, Pak, kira-kira di level berapa mereka kira-kira sekarang ini, Pak? Kemampuan, akan tanggung jawab dan lain sebagainya tadi, Pak. Di level 6 masih Pak. Oh, masih di level 6. Ya. Kira-kira Bapak ingin tingkatkan ke level berapa itu, Pak? Level 10 Pak. Oh, mantap tuh, Pak. 10, Pak ya. Bagus tuh, Pak. Ya, oke. Nah, untuk mencapai level 10 itu kira-kira nih, Pak, kekuatan yang Bapak miliki beserta dengan tujuan sekolah, kemudian peluang-peluang yang mungkin terjadi untuk meningkatkan ke level 10 itu kira-kira gimana strategi Bapak? Kira-kira adakah hambatan atau solusi yang Bapak tawarkan dalam hal ini? Pertama dari kekuatan ya, peluang yang ada di sekolah ini. Ya, Sebenarnya kita sudah punya visi yang jelas di sekolah itu kita punya visi yang terkait dengan ETIK. Bagaimana sekolah bisa membangun sebuah budaya dan infrastruktur yang berbasis TIK begitu. Itu adalah salah satu visi sekolah, itu salah satu peluangnya yang bisa kita buat program-program terkait dengan TIK gitu. Kemudian kita lihat dari SDM. SDM teman-teman itu banyak yang fresh graduate, ya masih muda dan heeh. segar dan masih punya peluang untuk bisa akses lebih jauh lagi terkait dengan penggunaan TIK gitu. Artinya Ya, SDM teman-teman nggak ketinggalan lah kalau untuk itu ya, untuk heeh, action bisa heeh. menerapkan TIK dalam setiap kegiatan termasuk pembelajaran itu. Itu peluang yang Itu saya nilai gitu itu ya. peluangnya, Ya, Pak. Kira-kira Pak, ya peluang. ada hambatan yang berarti Pak di sekolah, Pak? Sehingga tujuan itu Hambatan mungkin satu motivasi ya. motivasi, Pak ya. Ada kejelasan penggunaan TIK dalam pembelajaran itu yang masih abu-abu ya di teman-teman. Saya nilai itu satu. Yang kedua, infrastruktur. Nah, kenapa Infrastruktur infrastrukturnya, Pak? ya terkait infrastruktur
Kita masih katakan sekarang ini masih tidak begitu maksimal ya, artinya sarana yang ada tidak begitu mendukung sekali untuk penggunaan TIK dalam khususnya dalam pembelajaran ya di dalam kelas. Sederhananya mungkin yang terjadi hari ini kondisi yang tidak ideal adalah jumlah proyektor ya, jumlah proyektor yang ada itu masih sedikit sekali Pak, jauh dari harapan. Jadi ketika teman-teman mau menggunakan proyektor. Mau menggunakan alat-alat itu, sekolah tidak memadai gitu, hanya ada beberapa dan tentunya tidak bisa mengcover lah seluruh keperluan guru di sekolah dalam penggunaan TIK setiap jamnya. Gitu. Ini gitu. salah satu kendala yang kita alami. Kemudian juga listrik, ada beberapa kelas yang belum dialiri listrik, gitu ya. Ada kemarin cuma rusak gitu. Infokus juga banyak, tapi umumnya udah rusak. Gitu. Jadi salah satu kendala yang kita alami. Gitu. Dan ada lagi mungkin di sisi di gurunya sendiri. Ada juga yang belum punya unit gitu, laptop dan sebagainya. Ya. Iya. Ini yang Pak. Kita hambatan. Oke Pak, kalau saya tangkap nih ada dua nih, peluang dan tantangan. Nah kalau peluangnya, kalau saya lihat tadi dari penjelasan Bapak ini, bahwasanya sekolah sudah menerapkan dan mengakomodir visi yang memberdayakan gurunya, dalam hal ini mengembangkan kompetensi. Kemudian dari sisi SDM-nya, itu peluangnya sangat bagus kalau saya tengok tuh. Masih muda-muda, energik lagi kan. Berarti bisa di manage dan diatur supaya bisa lebih motivasinya lebih kuat lah. Kemudian dari sisi ya tantangannya barangkali ya, kalau saya tengok ini Pak, ada dari dalam guru itu motivasinya kurang, kemudian infrastrukturnya juga masih banyak kurang. Kira-kira itu Pak ya, kendala dan peluang-peluang yang ada Pak ya? Iya benar sekali Pak. Itu ada beberapa tantangan yang masih perlu jadi tugas ya kami sebagai kepala sekolah juga yang untuk bisa sip. Oke Pak. Kemudian Pak, dengan tantangan dan peluang yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira nih Pak, apa solusi dan apa langkah yang Bapak ambil ke depannya nih Pak? Pertama terkait dengan motivasi ya dulu ya. Kita motivasi ini juga kan kendala nih di teman-teman gitu ya. Mungkin motivasi ini ada sih beberapa teman yang rasanya bahwa laptop itu kurang bermakna gitu. Kurang bermakna ini untuk apa gitu ya laptop itu dibawa yang punya gitu. Rasanya manfaatnya belum jelas. Gitu. Jadi saya sih menawarkan beberapa solusi terkait ini gitu ya. Penggunaan laptop di dalam kelas dalam pembelajaran mungkin bisa mereka menampilkan slide ya terkait pembelajaran dalam kelas gitu. Itu solusi yang saya coba tawarkan ke teman-teman. Kemudian penggunaan laptop ini bisa juga digunakan untuk menyusun soal gitu ya, menyusun soal dan yang berbasis TIK seperti penggunaan quiz creator itu seperti Quizzes ya, Quizzes. Iya. Kemudian ada yang lain lagi yang biasa saya pakai itu Wonder Quiz Creator. Ya, ada satu lagi Pak, lupa saya. Jadi itu yang saya coba sampaikan ke teman-teman sehingga mereka tertarik gitu ya, agar ada tujuan membawa laptop selain mereka tentunya bisa menyusun LPP begitu dan sebagainya. Itu sih yang saya coba gitu. Itu terkait motivasi ya. Oke. Kemudian terkait infrastruktur, memang sudah beberapa kali ya kita coba usulkan untuk pengadaan infrastruktur itu atau memperbaiki keadaan unit yang rusak. Gitu. Kendalanya memang saat ini banyaknya program atau kebutuhan lain yang dianggap mendesak gitu. Akhirnya selalu tertunda begitu untuk bisa melakukan pengadaan. Gitu Pak. Oke. Berarti solusi yang Bapak tawarkan ini ada dua nih terkait dengan motivasi, kemudian infrastruktur Pak. Saya ingin menggali lebih dalam nih Pak.
terkait dengan solusi. Kemudian apa rencana aksi Bapak ke depannya ini terkait dengan solusi yang Bapak tawarkan tadi? Bagaimana skala prioritasnya? Kemudian bagaimana strategi yang bisa dibangun dan berapa lama kira-kira rencana aksi itu Bapak akan lakukan? Ya, terkait motivasi tadi, saya coba melakukan menyusun beberapa rancangan program yang saya masukkan dalam RKS, yang mana kemarin mengakomodir juga kebutuhan benahi 1 sampai 10 gitu ya, RKAS gitu ya. Beberapa program yang diusulkan terkait dengan penggunaan TIK gitu. Jadi harapannya teman-teman bisa lebih gamblang lagi, lebih terarah lagi dan sifatnya masif gitu ya. Bukan satu-satu atau 2 orang, 3 orang. Maunya klasikal bahwa ada semacam penekanan gitu dan adanya kebijakan bahwa penggunaan komputer itu adalah sesuatu yang sifatnya mutlak gitu. Prerogatif fakultatif lah gitu ya pada semua pendidik gitu, tidak hanya pihak-pihak tertentu katakanlah operator atau tenaga di kurikulum gitu, tapi untuk seluruhnya. Contohnya akan ada pelatihan pengisian e-raport gitu. Jadi seluruh guru selama ini yang mengisi e-raport itu di labor komputer, sekarang tidak lagi mengisi di sana, tapi cukup mengisinya di tempat kerja masing-masing gitu, atau di rumah masing-masing. Salah satunya, Pak. Oke, Pak. Dengan rencana aksi tadi Bapak, kira-kira ini Pak, eh, berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan untuk bisa merealisasikan rencana tadi, Pak? Karena ini programnya sifatnya terstruktur, artinya nanti kita mengikut schedule yang ada, Pak. Seperti pelatihan tadi, mungkin kita akan ikut schedule yang disusun saja gitu. Bisa saja setahun lah, Pak. Tahun, Pak ya. Ya. Oke, Pak. Kemudian Pak, yang ingin saya gali lagi nih Pak, kira-kira ukuran keberhasilan sesuai dengan rencana aksi Bapak tadi apa sih ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilan Ah, adalah kita melihat teman-teman guru setiap harinya membawa alat-alat masuk laptop gitu ya, kemudian mempunyai menggunakannya di dalam kelas gitu, menggunakan proyektor. Nah, dan mereka punya slide masing-masing gitu. Setiap pembelajaran teman-teman mulai aktif berdiskusi untuk menyusun slide yang akan ditampilkan begitu. Dan juga soal-soal gitu Kak, Pak. Oke Pak. Kemudian Pak ini dalam melakukan rencana aksi dan target waktu tadi tentunya kan ada gangguan-gangguan nih Pak. Bagaimana cara Bapak ini mengatasi gangguan ini Pak? Ya, gangguan yang terjadi mungkin adalah mungkin terkait dengan SDM ya. Beberapa teman katakan yang guru-guru senior gitu ya, kan tidak semuanya mampu. Gangguannya adalah perlu ada semacam pendampingan ya. Ini pastinya akan perlu waktu di sini. Ada yang pendampingan ke teman-teman yang lemah di IT, belum begitu melek, sehingga kita perlu ruang juga untuk bisa membantu mereka. Nah, artinya perlu ruang di sini belajar bersama gitu, bagaimana yang lebih efektif. Kemudian terkait dengan infrastrukturnya, saya terganggu ya seandainya belum terpenuhi kebutuhannya Pak. Nah, jadi katakanlah fokus hanya ada 5 untuk jumlah rombel yang 27, ini kan kurang efektif, ini masa jadi gangguan. Ini memang beberapa teman saya sarankan sih beli proyektor sendiri gitu. Nah, ya mudah-mudahan ya sebagian teman bisa melaksanakan gitu kan, karena bukan barang murah juga, sehingga kebutuhannya bisa tercover gitu. Mudah-mudahan bisa tercapai Pak ya. Iya. Kemudian ini yang terakhir nih Pak, kira-kira bagaimana komitmen Bapak dalam merencanakan aksi tersebut? Kira-kira siapa yang dapat membantu
dalam merealisasikan program rencana aksi yang Bapak tawarkan tadi, Pak? Yang sangat membantu tentunya dukungan kepala sekolah. Kepala sekolah, Pak, ya? Jadi nanti kita juga bekerjasama dengan bagian Satgas akan mendiskusikan lebih lanjut dan menginventarisir kebutuhan yang ada terkait dengan teknologi seperti internet, jumlah komputer yang ada di labor, dan laptop Infocus itu yang ada itu coba kita inventaris kembali, dan berapa kita lihat analisis berapa yang kurang, berapa yang dibutuhkan begitu, dan ini akan kita sampaikan dalam melalui proposal pada kepala sekolah gitu. Ini mungkin bisa jadi program jangka pendek dan jangka panjangnya sehingga dapat terpenuhi kebutuhannya gitu, Pak. Oke, Pak. Nampaknya waktu kita ini sangat terbatas nih, Pak. Saya bisa menangkap bahwasannya rencana aksi yang Bapak tawarkan tadi adalah bagaimana bisa membuat kegiatan atau mengajukan anggaran melalui RKAS, kemudian bagaimana bisa memberikan semacam pelatihan atau IHT terhadap guru-guru yang barangkali kurang ya, kurang Astagfirullah. Oke, Pak. Halo, Pak. Ya, Terputus, Pak, terputus, mohon maaf. ya. Kemudian bagaimana bisa membuat sebuah kegiatan di sekolah sehingga bisa mengcover ya, mengcover bagaimana motivasi guru-guru ini bisa lebih maksimal. Kemudian, Pak, ini yang paling terakhir, Pak. Setelah sesi coaching ini, Pak, kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi, Pak, untuk melaksanakan coaching ini sebagai akibat apa? Evaluasi dari proses coaching ini, Pak. Mungkin kalau setahun lagi kelamaan ya. Mungkin next month mungkin sudah bisa, Pak, progresnya saya akan sampaikan, saya akan diskusikan ke Bapak lagi di bulan April setelah Idul Fitri, Pak. Oh, setelah Idul Fitri, Pak, ya? Ya, ya. Oke, mudah-mudahan bisa terrealisasi, Pak, dan kita jadwalkan, Pak. Oke, Pak Ya. Kiki, nampaknya waktu juga yang mengakhiri kegiatan sesi coaching kita hari ini. Saya sangat berharap Pak Kiki bisa terbantu dengan proses coaching ini dan bisa melaksanakan rencana yang sudah direncanakan dalam sesi coaching ini. Terima kasih Amin. sekali lagi Pak Kiki sudah berhadir dalam kegiatan coaching kali ini. Saya sudahi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak Farid. Oke. Bagus sekali proses coachingnya, sudah memenuhi langkah-langkah sesuai dengan alur Tirta ya. Kemudian memenuhi prinsip-prinsip coaching juga, adanya kemitraan antara coach dan coachee, kemudian adanya proses kreatif ya dalam membangun pertanyaan, kemudian adanya memaksimalkan potensi. Jadi si coachingnya terbuka gitu, terbuka dan mengeksplor sendiri bagaimana mengatasi masalahnya. Terima kasih Pak Farid. Apresiasi untuk Pak Safarin dan Pak Kiki. Terima kasih. Sedikit mungkin saya ada yang ingin saya mau tanyakan kepada Pak Safarin ya. Iya Pak. Coachnya. Kira-kira itu kan tadi presence, kemudian dari 3 indikator keberhasilan coach itu, kompetensi, kemudian ada mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan berbobot. Kira-kira kompetensi apa yang Bapak sudah capai dari 3 indikator itu, Pak? Kalau saya melihatnya, saya sudah melakukan mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan masalah yang diajukan oleh Pak Kiki selaku coachee. Baik. Kemudian Bapak sudah melaksanakan 2 kompetensi itu ya. Ada nggak di satu sisi mungkin Bapak ingin juga mengembangkan kompetensi dari itu? Apakah ada? Kalau misalnya ada, di bagian mana, Pak?
Saya sih tadi terganggu, ada terputus ya jaringan, kemudian ada gangguan dari luar. Ya saya eee, kurang begitu fokus di bagian ini presence ya, kehadiran penuh itu. Terpecah saya tadi, konsentrasi saya, ada insiden di belakang Oke. pada saat Jadi, coaching tadi. Jadi ya, itu karena ada yang ingin kendala. ingin saya perkuat lagi ke depannya. Baik. Jadi bisa kita katakan bahwa proses coaching pada hari ini berhasil ya Pak ya? Iya, sukses semuanya, Pak, kalau saya Oke, melihat. insya Allah. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Safarin yang Sama-sama, Pak. sudah meluangkan waktunya untuk melakukan coaching dengan Pak Kiki juga. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.